Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Masih bersama YouTube channel saya, Science Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai distribusi peluang dengan menggunakan mind map dan contoh soal distribusi Poisson. Jika YouTube ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng. Selamat menyaksikan. Apa sih peluang? Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa. Pendekatan peluang bisa klasik, empiris, dan subjektif. Yang dimaksud klasik adalah pendekatan yang berdasarkan teori, yaitu teori dasar dari peluang adalah peluang kejadian itu sama dengan jumlah kejadian dibagi jumlah seluruh data yang ada atau peristiwa tersebut. Nah, sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang menggunakan percobaan sebagai dasar lalu diselesaikan dengan menggunakan teori ya, sehingga hasilnya pun akan mendekati pendekatan klasik. Sedangkan pendekatan subjektif pun merupakan kumpulan dari pendekatan empiris yang berupa data masa lalu. Selanjutnya, expert melakukan menggunakan data masa lalu itu untuk menyatakan pendapatnya. Makanya di sini berdasarkan expert opinion ya, menggunakan data masa lalu. Ini pun pada akhirnya akan mendekati pendekatan klasik. Oke, kita lanjut. Distribusi peluang secara prinsip itu ada dua, ada discrete dan ada continue. Mungkin kalau supaya mudah mengilustrasikan, discrete adalah pendekatan yang sifatnya tidak atau patah-patah ya. Ibaratnya mungkin diilustrasikan sebatang pohon ya, itu dipotong-potong, nah seperti itu. Sedangkan continue itu dia sebatang pohon yang utuh ya. Jadi panjang, utuh, ya, tidak terpotong-potong. Misalnya kalau yang discrete ya 0, 1, 2, nah itu discrete karena terpatah-patah karena sebenarnya di antara 0 dan 1 itu ada bilangan lain ya. Nah, kalau continue real ya, tentu dari 0, 0,000 sekian 1 dan seterusnya sampai 2. Terus ya, sehingga di sini disebut juga sebagai continue. Oke, untuk discrete itu ada distribusi peluang binomial ya. Lalu Poisson dan hipergeometrik dan lain-lain masih banyak lagi ya. Tapi dalam pelajaran kali ini kita akan hanya membahas distribusi yang discrete, binomial, dan Poisson. Oke. Untuk distribusi binomial ini adalah distribusi probabilitas discrete ya, jumlah keberhasilan dalam n percobaan ya atau tidak. Ada dua berarti. Jadi ini digunakan ketika percobaannya menghasilkan ya atau tidak. Hujan tidak hujan. Lulus tidak lulus. Berhasil tidak berhasil. Besar atau kecil. Nah, ini bisa menggunakan pendekatan distribusi binomial. Dan yang kedua adalah datanya saling bebas. Ya. Jadi yang pertama, dua kemungkinan percobaan ya. Sukses gagal. Yang kedua adalah datanya independen, tidak terkait. Oke. Nah, rumusnya di sini peluang kejadian ya atau R ini, peluang kejadian yang diharapkan itu sama dengan kombinasi dari sejumlah data n diambil X atau kombinasi dengan X keberhasilan jumlah datanya n ya, dikali peluang berhasil dipangkatkan jumlahnya berhasil. Oke. Dan Q ini adalah peluang gagal alias 1 minus P. Dipangkatkan N jumlah data atau jumlah kejadian dikurangi X ya. Peluang banyaknya keberhasilan. Ini rumusnya. Oke. Nah, nanti kita akan banyak membahas mengenai binomial ya di video berikutnya ya setelah ini ya.
Selanjutnya untuk yang Poisson, ya, kejadian yang jarang terjadi secara prinsip, misalnya eh, gempa bumi. Nah, itu bisa didekati dengan eh, distribusi Poisson. Terus misalnya banjir, itu bisa. Atau kejadian atau kejahatan yang luar biasa, misalnya mengakibatkan meninggal dunia. Nah, itu juga bisa. Terus juga misalnya sebuah kejadian yang sifatnya jarang, kehilangan kendaraan bermotor di sebuah tempat ya. Syarat ini ada asumsinya ya, asumsinya di sana memang jarang terjadi. Ini bisa juga didekati dengan menggunakan distribusi Poisson. Selanjutnya sebagai pendekatan terhadap distribusi binomial juga ya dengan sampel yang besar ya. Besar di sini adalah N lebih besar 30 dan peluangnya kecil. Peluang kecil yang maksud kecil adalah kecil daripada 0,1 ya. 0,1 artinya peluang di bawah 10% itu dianggap kecil ya. Oke. Bentuk rumusnya untuk probabilitas Poisson ini peluang distribusi Poisson dengan parameter X dan mu, di mana X itu adalah keberhasilan, jumlah keberhasilan, dan mu adalah rataan dari kejadian ya. Rataan dari keberhasilan itu sama dengan E dipangkat minus mu atau rataan keberhasilan dikali mu dipangkatkan X dibagi X faktorial. Oke ya, teman-teman. Yuk kita lanjut dengan diskrit tadi ya, Poisson. Kejadian jarang terjadi ya, rumusnya ini sudah kita bahas. Kita intisarikan secara prinsip, Poisson ini adalah kondisi di mana percobaan pada selang waktu dan tempat yang tidak tergantung dan hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang terpisah. Yang kedua, menggambarkan kejadian yang jarang terjadi. Ini diulang lagi, peluang peristiwa jarang terjadi. Ini adalah hal yang penting ya. Jadi tadi barusan sudah disampaikan contoh-contoh Poisson, misalnya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia, lalu misalnya gempa bumi dan seterusnya. Sebagai pendekatan terhadap distribusi binomial dengan sampel besar, N besar 30 dan peluang P kecil dari 30. Kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Kita lanjut. Nah, tapi sebelum masuk, ini rumusnya ya, prinsipnya seperti ini. P ya, peluang X, ini ada mu ya, koma mu itu lambda pangkat X, pangkat min lambda per X faktorial. Bisa mu, bisa lambda ya. Sama saja ini, di sini ditulis lambda, di sini pangkat mu ya. Intinya di sini mu atau lambda itu disebut sebagai rataan ya. Nih. Probabilitas dari peristiwa lambda rata-rata terjadi peristiwa bilangan 2,71828 ya. Ekspektasi dari nilai harapan dari X itu adalah lambda alias nilai rata-ratanya, variansinya juga lambda. Variansi X adalah lambda. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kedatangan perkara di Polsek X mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata kedatangan perkara per hari 5. Nah, di sini sudah rata-rata kedatangan per hari ini kita bisa jadikan sebagai lambda ya di sini ya. Jadi kata kuncinya adalah di sini rata-rata kedatangan. Ya. Rata-rata kedatangan 5. Ini akan kita jadikan sebagai lambda. Lalu peluangnya ya suatu hari sebanyak 6 perkara masuk ya. Yang ditanya ini 6 perkara masuk. Nah, ini berarti kalau dilihat dari sini, kita bisa menggunakan data rata-rata dan suatu hari 6 perkara masuk ini sebagai komponen dari rumus ini. Jadi, peluang dari X sama dengan 6, ya, dengan
peluang dari X sama dengan 6 ya. Ini harusnya ini X sama dengan 6 ya. Ini parameternya adalah X, mu ya. Lambda ya. Jadi 6 dengan rata-rata per hari 5 ya. Nah, harusnya begini nih baiknya ya. Itu sama dengan, tinggal kita masukkan saja rumusnya 5 pangkat 6 dikali 2,718 pangkat minus setengah, hasilnya 0,1462. Ini bisa juga kita cek dengan menggunakan tabel ya. Bisa juga dengan tabel ya. Begini prinsipnya. Kita lihat tabel ini 5 yang sebanyak 5 ya. Kita lihat tabelnya. Berarti peluang suksesnya adalah 5 di sini ya. 5 ini 5 ya. Dengan tingkat peluang 6 perkara masuk ya. Berarti kita menggunakan ini ya. Nih. Agak tidak terlihat ya. Mudah-mudahan terlihat tuh di sini. Ya ini ya. Jadi ini lambda ya, ini lambda. Ya. Nah, kita rumusnya kan sigma x0 sampai dengan di sini r ini kalau ditabelin tadi ini x ini berarti ya. Ini kita ganti saja x. Nah, berarti peluang x ya, koma mu. Ya. Oh, ini r ya. R itu maksudnya x yang berulang ya. X sama dengan 0 sampai R ini sejumlah bilangan ya. X, R sampai. Nah, di sini peluang terjadinya 6 perkara dengan rata-rata 5 itu adalah 0,4. Ya, jadi 0,4 ya. 457. Nah, tapi kan ini rumusnya adalah sigma ya. Ini sigma alias ini merupakan 0,44 ini merupakan gabungan dari kejadian atau penjumlahan dari peluang 0, 1, 2. Berarti kalau untuk di titik 5-nya ini dikurangkan 0,28 ya. Jadi tinggal dikurangkan saja. 0,2851 dikurangkan ini hasilnya akan sama dengan yang di atas, yaitu 0,1462. Ya, ini cara dengan tabel. Tapi bisa juga kita menggunakan cara lain, misalnya dengan menggunakan Excel. Ya, menggunakan Excel mungkin lebih mudah. Tinggal kita masukkan saja, misalnya di sini Poisson ya, sama dengan ya Poisson ya, distribusi dengan nilai X sama dengan, saya besarkan dulu ya. Jadi ngetiknya begini ya. Teman-teman nanti bisa ketik sama dengan Poisson distribusi dengan X, peluang X-nya 6 ya, dengan rata-ratanya 5 ya. Nah, kalau kumulatif maka jumlahnya nanti seperti tadi. Nah, supaya karena kita mau tahu di titik 5, maka yang dipilih adalah yang bukan kumulatif ya. Jadi dibuat false. Nah, ini hasilnya sudah harusnya sama ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi hasilnya sama, 0,41622 ya. Oke ya, teman-teman ya. Saya pikir cukup ya. Semoga menginspirasi ya. Soal ini nanti soal-soal yang lainnya saya pikir sama saja.